Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidal Haji Tajusaman dengan PM 237002052 dari kelas A. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan atau mengerjakan tugas 4, yaitu mengenai HMI dan PLC Omron, proses filling and mixing. Nah, lalu langsung saja kita lihat untuk soalnya. Nah, di sini ada sebuah pabrik minuman yang ingin mengotomatisasi salah satu lini produksi mereka. Nah, untuk yang proses pertama di sini ada DM water dari penyimpanan utama atau tangki satu yang ini dipompa menggunakan pompa transfer atau motor satu, berarti yang ini menuju tangki reaktor mixing atau T2, berarti tangki yang di tengah ini. Nah, lalu sensor limit switch digunakan untuk proteksi jika air di tangki penyimpanan utama habis. Nah, di sini berarti jika air di tangki penyimpanan utama habis, maka motor satu itu akan mati ya, proses untuk transfer airnya. Lalu untuk proses kedua, yaitu di tangki reaktor kedua, yaitu yang tengah tadi, yaitu air akan dicampur dengan konsentran sirup, diaduk oleh mixer M1 atau ya mixer, kemudian hasilnya akan ditransfer ke tangki penyimpanan ketiga menggunakan pompa transfer 2 atau motor 2. Nah, lalu ada di sini proses sekuennya. Sistem harus dalam keadaan stop saat pertama kali dinyalakan, yaitu ready, in ready-nya on, berarti indikator ready-nya on. Lalu saat PB start ditekan, in ready akan off, lalu proses akan on, lalu masuk ke sistem mode otomatis. Untuk logika proses 1, jika PLC mengecek level T2 atau tangki 2, jika level tangki tersebut kurang dari SP minimal, maka pompa transfer 1 atau motor 1 itu akan on. Nah, jika level tangki 2 tersebut melebihi SP max, maka pompa transfer 1 itu akan off. Nah, lalu siklus pengisian air yang pertama itu selesai. Lalu masuk ke logika proses 2, yaitu mixing. Setelah pompa transfer P1 atau motor 1 off, maka mixer akan menyala selama 5 detik. Itu mengaduk. Nah, setelah mixer mati, maka pompa transfer akan menyala hingga LT melebihi SP min. Nah, pompa transfer di sini yaitu motor kedua, dan kemudian langkah kembali ke awal. Berarti ngulang lagi ke sini kalau logika proses 1. Nah, lanjut saja kita masuk ke laddernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat ya laddernya di PLC di CX program. Nah, di sini kan ada indikator ready. Nah, di sini saya PB startnya belum dinyalakan, indikator ready-nya sudah menyala. Nah, untuk compare di sini yaitu untuk yang tadi yang SP yang LT melebihi SP min dan SP max. Lalu di sini ada PLT, yaitu untuk kurang dari, jadi jika kurang dari nilai sekian, maka motor 1 itu akan menyala. Lalu di sini ada tim, yaitu untuk timer untuk menyalakan mixer tadi. Nah, setelah si timer ke trigger itu, lalu lanjut ke motor 2, timer mati, timer nyala, lalu mixer nyala, dan setelah timer mati, maka motor 1 mati dan motor 2 menyala. Dan untuk counter di sini untuk nilai compare tadi yang 1 dan 2 ini. Untuk nilai
compare di sini. Nah, lanjut saja ke HMI-nya saja. Lanjut kita simulasi ya. Oh, maaf. Ternyata sudah di play ya. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu ketentuannya di sini. Kerjakan menggunakan software CX Programmer dan CX Designer. Nah, untuk software CX Programmer itu yang ladder yang ini ya, yang saya tunjukkan tadi, dan untuk CX Designer yang ini, yang HMI-nya. Lalu ladder setiap orang tidak boleh sama. Ya, ladder barusan sudah saya lihatkan juga. Lalu desain HMI yang ini ya, ini desain saya, ini yang screen 2, dan ini untuk desain pop-up-nya. Lalu harus ada pin ID 2, pin ID 1 dan pin ID 2, yaitu 2 screen ya, barusan saya sudah tunjukkan. Lalu harus ada pop-up. Nah, lanjut saja kita simulasi sini. Nah, jika PB Star belum dinyalakan atau ditekan, maka si lampu indikator ready itu menyala, yang ini yang merah. Nah, setelah PB Start dinyalakan yang hijau ini, maka lampu indikator proses menyala dan motor 1 itu juga menyala. Lanjut kita ke sini ya, harus ada pop up dan setting set point low dan high dan pulse value analog. Nah, untuk memunculkan pop up itu saya harus menekan tombol yang ini. Nah, ini untuk pop up-nya. Di sini set minimal low-nya 10. Dan ini untuk level meternya ya. Level meter untuk indikator si airnya, air dalam tangki tersebut. Kita coba misalnya 15. Nah, di sini indikatornya berubah ya. Kita coba lagi 65 misalnya. Nah, naik ya untuk indikatornya. Nah, kita coba di atas 90. Nah, maka si mixer ini akan menyala selama 5 detik. Nah, setelah mixer mati, maka pompa air kedua itu akan menyala untuk memindahkan ke tangki ketiga. Nah, setelah setelah memindahkan ke tangki ketiga tersebut, kita harus nolkan lagi, dan pompa motor kedua akan mati dan pompa air 1 itu menyala. Kita lihat lagi, harus ada indikator isi tangki ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu untuk LS di sini, nah jika tadi ini untuk indikator isi tangki air, tangki di pertama itu habis ya, maka sistemnya akan mati. Kita coba. Nah, di sini pompa airnya mati karena apa? Untuk sensor di tangki pertama itu bahwa si air itu telah habis, maka si pompa air pertama itu maka akan habis. Nah, kita coba dulu yang ini, PB stop ya. Jika menekan PB stop, maka semua sistem akan mati. Nah, di sini pompa 1 mati dan pompa 2 juga mati. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.